Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Andreas Yohanes Saputra Sinaga. NIM saya 21160. Saya dari kelas BDP 1E. Kali ini saya akan menjelaskan unsur hara makro dan mikro serta fungsinya bagi tanaman kelapa sawit. Unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Contohnya 1. Nitrogen. Unsur ini dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amonio. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. 2. Fosfor atau fosfor. Unsur-unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P juga berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. 3. Kalium. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, menutupnya slomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. 4. Magnesium. Magnesium adalah advisor yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. Unsur itu juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis. 5. Kalsium atau Ca. Unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ialah komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bahkan bila terjadi defisiensi kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan berakibat penyerangan hara terhambat. Baik, saya lanjutkan unsur hara mikro. Unsur mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Contohnya 1. Boron. Boron memiliki kait erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintesis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh xilem. Di dalam tanah, boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. 2. Tembaga atau cul. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan pembawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentukan klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. 3. Seng atau zinc. Hampir mirip dengan Min dan Mg. Sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Kekurangan biasanya terjadi pada media yang sudah lama digunakan. 4. Besi atau ferro. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. 5. Molybdenum atau Mo bertugas sebagai membawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.